Bapa yang kekal dan kudus, Engkaulah yang awal dan yang akhir. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu di kesempatan ini. Kami mohon anugerah-Mu lagi, kami mohon kepengampunan-Mu, berkenanan-Mu ya Tuhan. Amin. Ampuni kekurangan kelemahan kami. Layakkan kami hari ini untuk menikmati berkat yang Kau sediakan. Berkat jawaban doa, berkat kesembuhan, berkat mujizat, berkat kebenaran, berkat kemuliaan, berkat ketaatan, bahkan berkat hadirat-Mu yang ajaib ya Bapa. Kami berdoa di hadapan tata-Mu Tuhan bersama umat-umat-Mu, anak-anak tebusan darah-Mu, datang menghadap Tuhan yang kudus, baik kami di gereja ini maupun mereka ikut siaran langsung. Amen. Tuhan jamah lawat semua ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang belum mengerti dibuat mengerti. Kami berdoa dalam nama Yesus yang berkuasa, urapi kami semua Tuhan. Di dalam ibadah ini ada perjamuan kudus di awal bulan Februari ini. Tuhan lawat kami dengan anugerah dan kedahsyatan-Mu Bapa. Kami berdoa, kami ikat roh kegelapan, kuasa orang-orang kuat, kuasa setan, kuasa sakit penyakit, kuasa kelemahan. Kami tolak dalam nama Yesus. Keluar, nyala Engkau dari hadapan kami. Dan malaikat Tuhan yang melayani kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah raya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kasih karunia damai sejahtera, mujizat tanah terakhir dalam ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, salam semuanya, selamat pagi. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 10 ayat 6 dan sampai ayat yang ke-8. Matius 10 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehkan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Puji Tuhan. Kesempatan ini kita akan dengar firman tentang kita dipanggil untuk memberitakan kerajaan surga. Ini perintah Tuhan kepada kita dari zaman ke zaman, bahkan di awal tahun ini, di bulan kedua, kita harus banyak lagi mengalami namanya api penginjilan. Ya, urapan untuk kita menginjil, saudaraku. Nah, di pasal ini itu sambungan dari pasal yang ke-9. Kalau kita lihat sebentar di pasal 9, Yesus telah melayani banyak orang. Di ayat yang ke-35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar di domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Nah, di fase 10 saudara, maka Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ini saya, kalau kita lihat dalam dunia pendidikan, biasanya ini praktek pelayanan. Mereka ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan sejak fase 4, sampai fase yang ke-9, saudara, mereka melihat, ya. Jadi memuridkan itu artinya begini, kita berjalan bersama-sama, bukan untuk bermain, saudara. Satu tim pelayanan umpamanya, bukan bermain atau ya bercanda ke sana kemari, tetapi tolong boya memperhatikan umpamanya. Mungkin ada teman yang sudah bisa memberitakan Injil, sudah bisa mendoakan orang sakit, lihat baik-baik caranya, bagaimana caranya, nah, seperti itu. Lalu nanti fase 10, dia memanggil ke-12 murid yang sudah melihat ini, saudara, karena hati ibah melihat orang banyak yang lelah terlantar, yang sakit di mana-mana,
Bahkan di seputar Israel di zaman ini, di jalan raya, di mana-mana ada orang-orang sakit, saudaraku. Sehingga dia menyuruh ke-12 muridnya pergi untuk memberitakan Injil. Sebelumnya mereka diperlengkapi. Di ayat yang ke-1, pasal 10, Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan penyakit dan segala kelemahan. Nah, segala penyakit dan segala kelemahan. Nama mereka jelas, saudara. Ada Yudas juga ada di situ, saudara. Dengan pesan, kamu jangan pergi ke bangsa lain dulu. Umat Israel yang terhilang. Nah ini, saudara. Umat Israel yang terhilang. Orang terhilang digambarkan di dalam ayat firman Tuhan di sini, saudara, yang saya lihat di sini, mereka hidup dalam dosa, itu orang terhilang. Yang kedua, hidupnya dikendalikan, dipimpin, dikuasai oleh roh-roh jahat. Ya ini, saudara. Itu orang yang terhilang, saudaraku, ya. Sehingga digambarkan oleh Tuhan bahwa mereka sebagai orang kusta, orang mati rohani, orang yang mengalami sakit penyakit, orang yang kena ya keterikatan. Nanti kita akan lihat, saudara kasih, ya. Problem yang Tuhan utus manusia untuk memberitakan Injil, saudara, itu orang berdosa yang sudah mati, maka ada pergi bangkitkan orang mati. Kita lihat di ayat Kejadian pasal 2 ayat 17. Awal mula kematian manusia. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini tidak ada namanya moga-moga, enggak. Pasti mati. Ini, saudara. Orang mati putus hubungan dengan Tuhan. Itu disebutkan dosa membuat kematian di dalam diri manusia. Itu orang terhilang, saudara. Berikutnya, di dalam Yehezkel pasal 37, ya, ayat yang ke-11. Ya, pasal 37 ayat 11, kita lihat, saudara. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Orang hilang pengharapan, saudara, digambarkan sebagai tulang amat kering. Itu orang yang mati rohani dalam hidupnya, saudaraku. Karena itu kita disuruh oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Katakan amin, saudara. Satu ayat lagi, saudara. Gambaran orang yang mati, saudaraku, yang perlu mendengar Injil. Efesus pasal 1, Efesus pasal 2, saudara. Efesus pasal 2, ayat 1 dan ayat yang ke-2. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, dalam dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka ini. Jadi ada golongan manusia pertama dosa, yang kedua hilang pengharapan, yang ketiga mereka tunduk taat pada kekuasaan roh jahat, saudaraku. Ini adalah gambaran orang mati rohani. Jadi ukurannya bukan berapa lama Kristen, lahir Kristen, tidak, saudara. Ukurannya kamu ada dosa enggak? Ukurannya kamu masih ada pengharapan tidak di tengah masa sulit? Ukurannya kamu taat kepada siapa? Setan atau kepada Tuhan? Nah gitu, ya. Kota yang penuh dengan gereja seperti Sulawesi Utara, enggak jadi ukuran, saudara. Bahwa itu otomatis semuanya rohani, enggak jadi ukuran. Jadi gambarannya bahwa tiga hal tadi, saudaraku. Ada dosa tidak, hilang pengharapan atau tidak, saudaraku. Dan kepada siapa engkau taat, ini, saudara. Itu tujuan Tuhan atau fokus kita disuruh Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Kita balik lagi di fase 10 Injil Matius tadi, saudara. Disebutkan bahwa, ya, kita lihat, saudara. Jadi yang pertama orang-orang yang terlatih, yang kedua diberi kuasa tenaga. Ini sudah saya uraikan ulang-ulang, saudara.
Kuasa tenaga itu urapan Roh Kudus, ya, yang sungguh dahsyat, luar biasa, nggak terbatas. Kita bersyukur hidup di abad seperti ini. Ya, tinggal angkat tangan kepada Tuhan, kuasa Tuhan mengalir ke zaman Musa seperti itu, saudara. Dan kita beritakan Injil dilengkapi dengan kuasa yang sangat dahsyat dan sungguh luar biasa dan tanda heran, tanda ajaib. Kekuatan apapun tidak sanggup untuk mengalahkan dan menghentikan itu. Gereja mula-mula di Kisah Rasul kita belajar melihat bahwa mereka diintimidasi begitu rupa. Bahkan mereka diancam untuk dibunuh, tapi mereka tahu bagaimana mereka mencapai kemenangan, yaitu mereka berdoa memohon pengurapan dari tempat yang maha tinggi untuk memenuhi dan menjamah mereka, saudaraku. Ya, sehingga saya akan uraikan banyak di pekerjaan pelayanan, saudara. Disebutkan bahwa pergi beritakan kerajaan surga sudah dekat. Apa yang kita beritakan ini, saudara? Pertama, tentang pertobatan. Di mana-mana Tuhan mau kita bertobat, baik-baik, berhenti bikin dosa. Perubahan pikiran, perubahan tingkah laku, itu penting dari keputusan hidup kita. Kita mau hidup benar, seumur hidup apapun yang terjadi. Kesulitan apapun, saudara, tetap saya mau hidup benar dalam keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Itu harga itu, ya, yang kita harus lakukan. Yang kedua, kita beritakan tentang pengampunan dosa. Dosa apapun yang manusia lakukan, dosa yang paling keji, paling sadis sekalipun. Dengar, Tuhan masih mau mengampuni kalau kita minta ampun kepada Tuhan. Bila amin. Ini, saudara, ya, kita nggak punya kuasa memasukkan orang ke surga atau ke neraka. Kita hanya punya otoritas untuk berkata, hei, berhenti dan minta ampun kepada Tuhan. Nanti Tuhan memulihkan keadaan-keadaan umat manusia. Amin. Ya, saudara, kita bersyukur Tuhan kasih gedung begini besar. Kursi ada, masih banyak kosong. Mari, ya, ringankan mulutmu untuk bersaksi. Amin. Jangan kau jadi orang wowo sepanjang minggu, jangan. Halo, kasih tahu apa sebelah. Jangan wowo sepanjang minggu. Bersaksi, gua bilang. Amin. Sepanjang minggu cuman urus dapur, tumis kangkung, nggak bersaksi satu orang pun, saudara. Ini bawa kemari kepada Tuhan. Banyak orang terhilang di sekitar kita, ya, saudara. Ini. Jadi yang kedua ngomong tentang pengampunan. Banyak orang terintimidasi. Saya nggak layak, saya mana bisa, model saya seperti ini. Nggak, katakan enggak. Tuhan masih siap mengampuni engkau. Berhenti bikin dosa, bangkit dan melangkah ke jalan yang benar. Tuhan sambut dengan tangan yang terbuka. Bahkan dia lari, dia pelok seperti anak bungsu yang hilang. Ini kesaksian kita, saudara. Ya, dalam menyatakan, ya, kerajaan surga. Yang ketiga adalah katakan Tuhan Yesus mau masuk dalam dirimu. Lalu dia berkata begini, oh, saya kan sudah Kristen kecil. Enggak. Memang betul, engkau lahir Kristen. Tapi belum tentu Tuhan ada dalam dirimu. Buktinya apa? Engkau selalu giat bikin dosa. Siapa perintahkan engkau? Hanya setan membuat kita berdosa setiap waktu. Karena itu kita berhenti, kita punya Tuhan, kita jelas. Namanya Yesus. Satu ilustrasi begini, saudara. Waktu Perang Dunia Pertama, ada seorang menikah. Ini bernama John, saudara. Ya, saya hanya nama samaran John. Laki-laki ini menikah, istri nama Margaret. Dua menikah dari Jerman, orang Jerman. Menikah malam ini, selesai menikah, Hitler mengumumkan seluruh pria wajib militer. Kita perang melawan Rusia. Sehingga pengantin baru ini si John tinggalkan Margaret dan dia pergi, saudara, perang. Ya, orang nggak terlatih, nggak ikut dia di militer, ditangkap tentara Rusia, saudara. John ditawan selama 5 tahun di penjara. Perang Dunia Pertama nggak ada HP, nggak ada telepon, nggak ada apapun. Zaman masih ya belum ada teknologi seperti sekarang. Berdua, John dan Margaret putus hubungan, saudara. Mereka sudah ikatan janji nikah. Sudah diberkati sah suami istri. Tapi karena kelamaan, saudaraku, dan perang usai, Hitler kalah ditaklukkan oleh sekutu Amerika, saudara. Maka si John di penjara, dia balik. 5 tahun lewat, pertukaran tawanan militer, saudaraku. John balik, wah, rumah saya masih ada, pasti istriku masih ada.
Dia datang, dia ketok pintu, Margaret, saya John di luar. Saudara tahu, Margaret masih hafal suara John karena mereka berpacaran lama. Waktu dia buka pintu, lihat baju John, dia tutup pintu ulang, saudara, si Margaret, dia tutup pintu ulang. Kenapa? Di dalamnya sudah ada nyong lain, saudara. Dia sudah ada Hugel di dalam. Saudara tahu, itu gambaran hati manusia. Sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau orang bikin dosa, maka Yesus keluar. Setan masuk menjaga kasih jiwa manusia berdosa. Ini. Ya, sudah. Maka waktu Injil datang, kita ambil keputusan. Tolak setan dan terima Yesus dalam diri kita. Itu nama seperti itu. Amin. Mengerti saudara? Ini sederhana kita uraikan seperti ini saudara. Kita menginjil, memberitakan Injil. Betul engkau lahir Kristen. Tapi engkau bikin dosa. Berarti ada roh lain dalam dirimu. Nama roh setan. Setan mengerjakan hawa nafsu dalam diri kita. Makanya kita perlu buka hati. Terima Yesus ulang. Sebagai pembaharuan dalam pemberitaan kita. Kenapa saudara? Nabi boleh banyak, agama boleh banyak saudara. Rasul boleh banyak. Juru selamat hanya Tuhan Yesus. Amin. Dalam Kisah 4 ayat 12 baca. Kisah Rasul pasal ayat 4 ayat 12 berkata begini. Ya, dia berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun. Perhatikan, keselamatan tidak ada dalam siapapun. Amin. Selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Orang boleh bangga agama mereka sempurna. Mana ada agama sempurna? Enggak ada agama sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Amin. Saudara, agama itu buatan manusia. Ya, agama itu dari kata Sanskerta, a dan gamos. A artinya tidak, gamos artinya kacau. Agama artinya tidak kacau. Kenapa engkau berkata agamamu sempurna? Tidak. Oh, kami agama terakhir, agama sempurna. Mana ada. Itu penipuan, saudaraku. Ya. Yang sempurna itu Tuhan di surga. Amin. Amin, saudara. Dan Tuhan sayang pada isi bumi, mengaruniakan anak yang tunggal bernama Yesus. Datang untuk menyelamatkan umat manusia. Orang membuka hati menerima Yesus, dia diselamatkan. Bilang amin. Ini inti pemberitaan Injil Kerajaan Sorga. Di dalam Kerajaan Sorga, kenapa diberitakan saudara? Karena Kerajaan Sorga memiliki 3 unsur penting. Unsur pertama adalah damai sejahtera. Yang kedua, kebenaran. Yang ketiga, sukacita. Dan satu lagi, yang keempat adalah kekuatan Roh Kudus bekerja. Menolong umat manusia. Ini perlu kita renungkan dan kita mesti praktekkan. Ya, kita injili sebanyak-banyak orang datang kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kita beritakan yang surga sudah dekat kepada kita. Ya. Dan apa perintah Tuhan dalam kitab pemberitaan Injil ini, saudara? Alkitab berkata, sembuhkanlah orang sakit. Sakit manusia ada 3 jenis. Sakit roh, saudara. Apa sakit roh? Tandanya apa? Orang kehilangan damai, kehilangan pengharapan, saudara. Kehilangan kasih sayang, saudara. Halo? Saudara, engkau dan saya kalau kehilangan kasih sayang, yang adanya kebencian, kita sementara sakit roh, kita sakit, saudara. Karena dalam roh manusia bersemayam 3 hal ini. Kasih, iman, dan pengharapan. Bersemayam di sana. Kalau orang kehilangan kasih sayang, saudara, maka kejahatan dianggap sebagai kebenaran, saudaraku. Betul, saudara. Biar dia pandai cari intelek, saudara. Punya harta banyak, saudara. Tapi kalau dia kehilangan kasih sayang, percayalah. Akan muncul niat jahat. Dan kejahatan dianggap kebenaran, saudaraku. Bahkan membunuh orang pun dianggap sebagai halal. Ini. Maka roh yang demikian mesti disembuhkan, saudara. Yang kedua, sakit jiwa. Ini sakit jiwa. Jiwa itu perasaan.
pikiran saudaraku, pikiran negatif saudara, dan kehendak kita. Orang sakit jiwa tandanya apa saudara? Hilang respect, emosi negatif. Apa itu emosi negatif saudara? Khawatir, cemas, bimbang, kurang percaya, ragu-ragu. Ya saudara, sumpah palsu, aduh, ya berbohong terus, agak. Itu bagian sebenarnya dari apa tuh mentahirkan orang kusta saudara. Tapi kesembuhan ini menyangkut kesembuhan jiwa. Maka butuh tenaga konseling. Kebanyakan orang dalam pelayanan, dalam ibadah seperti ini salah gunakan karunia Roh Kudus untuk menemplak dosa orang. Saya melihat di desa itu ada kelelawar, umpamanya. Ya, kepalanya diikat dengan tali hitam. Saya mau tanya, dia bisa tersinggung enggak? Jangan tersinggung, tidak akan hadir di gereja kita lagi. Merasa dipermalukan. Karunia Roh digunakan untuk konseling pribadi. Kayak Daud dengan Nathan. Halo, amin? Kalau engkau marifat untuk seseorang, datangi empat mata. Agar dia disembuhkan, dilayani secara empat mata. Mengapa? Karena jangan kita rusak gambar diri orang itu. Manusia ada gambar diri, ada harga diri. Katakan amin. Amin. Betul tidak? Raja Daud, saudara. Nathan datang menemplak empat mata. Daud bertobat tidak? Bertobat, saudara. Itu goalnya. Amin. Halo, amin. Ya, saudara. GBI percaya karunia Roh Kudus itu pengukuhan iman. Tapi gimana menerapkan bahwa kalau engkau mendapati seorang bersalah, datangi empat mata. Jangan umumkan di muka gereja, saudara. Dan engkau harapkan orang bertobat, enggak bertobat, saudara. Sakit hati. Dipermalukan di muka umum. Lalu kenapa orang tahu Daud itu berdosa dan Batsheba? Itu Daud yang umumkan beberapa tahun kemudian sudah sembuh dari sakitnya. Bahwa dia sendiri yang bersaksi. Saya dulu selingkuh dengan Batsheba. Dia tulis jelas, Mazmur 51. Itu sudah berapa tahun kemudian baru dia bersaksi, saudara. Saya pun bisa bersaksi hidup lama saya, saudara. Kenapa? Saya tidak ampuni berapa tahun yang lalu. Tapi coba dosa baru saya lakukan. Aduh, pemalu dan lewat ubun-ubun, saudara. Begitu. Halo, ngerti saudara? Ini. Jadi melayani orang, jangan kita sok rohani. Dan umumkan di muka umum, jangan. Panggil empat mata. Kalau engkau saudara bersalah, panggil empat mata nasihati. Kalau dia bertobat, sampai di situ masalah. Jangan engkau ceritakan dosa orang itu. Itu kita melukai, ya, istilahnya menyembuhkan yang lain, sakit yang lain, saudara. Sakitnya di mana? Di sini. Halo, orang akan menjadi tidak respon, tidak respek, saudara. Ini. Jadi kita lihat bahwa menyembuhkan orang sakit. Yang ketiga sakit tubuh. Ini aneka macam. Dari yang berbahaya sampai yang hanya sakit flu, pilek, demam. Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam, saudara. Yesus menyembuhkan orang sakit pendarahan, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, saudaraku. Ini tanda-tanda kita menginjil, melayani Tuhan. Ya, menginjil bukan tukar mimbar kesana kemari, tidak, atau telepon teman atau WA. Bisa nggak saya hotbar di situ? Enggak, bukan menginjil begitu. Menginjil itu mencari yang tersesat, yang terhilang. Menyatakan kemuliaan Tuhan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berlama-lama di dalam dosa. Ini, ya. Jadi kita diperintahkan untuk menyembuhkan, saudara. Bilang amin. Ya, menyembuhkan. Yang berikutnya, diberitakan untuk membangkitkan orang mati. Tadi sudah saya sebutkan tadi. Penyebab kematian. Pertama dosa. Yang kedua hilang pengharapan. Yang ketiga hidup dalam kekuasaan roh jahat. Ini orang mati.
Dan Tuhan perintahkan kita pergi memberitakan atau membangkiti orang mati. Cara bagaimana? Suruh dia pertama bertobat. Yang kedua, sampaikan firman profetik dalam Yehezkiel 37 tadi. Tuhan perintahkan, hai anak manusia, hidupkan mereka dengan cara bernubuatlah hai anak manusia. Lalu firman profetik turun ke dalam jiwa roh manusia, merubah dari dalam, membangkitkan hilang pengharapan. Ya, kesulitan membuat kita kadang-kadang hilang pengharapan, iman kita goyah. Jangan kita orang biasa, Yohanes Pembaptis saja hilang pengharapan di penjara. Ya, tawar hati dengan Tuhan. Hidup yang paling setengah mati kalau doa belum terjawab, saudara. Doa, ya, ke Raja Saul, saudara, setengah mati hidup. Seberontak dia berdoa, Tuhan gak jawab, saudara. Akhirnya dia berpikir, ya kalau Tuhan gak jawab, apa boleh buat? Saya mau cari dukun saja di Gua Endor. Datang cari dukun. Berita pun kabar buruk datang dari dukun. Engkau akan mati. Saudara, ini yang perlu kita jelaskan baik-baik, saudara. Jadi tugas kita membangkitkan orang mati, saudara, sampai mati rohani, dari mati rohani bisa sampai pada mati fisik boleh, saudara. Itu perintah Tuhan. Kalau urapan yang besar dan sempurna, mengerjakan apa saja di hadapan kita. Ini, saudara. Jadi, yang ketiga tadi, ya, mati karena ditaklukkan kuasa roh jahat. Tugas kita mengusir roh jahat. Ini kebanyakan dari orang kerasukan roh jahat. Ya, sudah, setan bekerja ke 3 tingkat, sudah. Tingkat pertama dia goda. Dia goda, ayo gimana? Mau dosa enggak? Orang baru mau pacaran nih, mau enggak berzina gitu. Itu kan digoda. Sudah. Yang kedua, intimidasi, semasa alam pikiran, alam perasaan. Enggak apa-apa, nanti minta ampun, enggak apa-apa, bikin saja nanti minta ampun. Saudara tahu, dosa seperti kapsul, dijilat manis di luar kulitnya. Tapi coba dibuka isinya, pahit, saudara. Sekali dibikin dosa, langsung hilang kemuliaan, saudaraku. Di setan intimidasi, di alam pikiran, sampai tidur terbawa mimpi, saudara. Itu setan intimidasi. Berpikir terus, wow, saudara, tergoda. Kita bisa hilang fokus dengan Tuhan. Tadi ada kasih mula-mula suka menyembah Tuhan, hilang menyembah Tuhan yang mula-mula. Datang menyembah Tuhan malah ngantuk, saudara. Tapi coba cerita porno. Ya. Apalagi tambah bercanda tinggi-tinggi, sudah tambah rame, hahaha, sudah. Jadi dunia dia, saudara. Itu tingkat kedua, intimidasi. Dipercakapkan, saudara. Menjadi bahan lelucon. Wah, sudah terbawa mimpi, itu intimidasi, saudara. Firman tipis, saudara. Firman Tuhan bekerja di nurani manusia sudah mulai lemah. Jangan, itu dosa. Sungguh dengar, saudara. Itu orang dikendalikan. Yang ketiga, kerasukan penuh. Pikiran, kehendak, kemauannya dikendalikan oleh kuasa jahat. Ini. Maka matilah dia. Bagaimana membongkar itu? Hanya 2 kemungkinan. Bertobat sendiri atau Tuhan kirim musibah, bencana. Cuma 2 kemungkinan ini. Syukur dapat anugerah Tuhan masih hidup dan perbaiki hidup. Tapi kalau langsung mati dan secara fisik. Sudah mati fisik, enggak ada pengampunan di sana. Enggak ada pertobatan di alam. Sudah kematian, enggak ada, saudara. Itu Alkitab mengajarkan seperti itu. Maka jangan bersuka cita kalau orang jahat itu mati, jangan. Bersukacitalah kalau orang berdosa bertobat. Amin. Amin. Ini penting, saudara. Ya. Kenapa? Karena terang tahu persis Alkitab, kitab suci mengajarkan sudah kematian ada penghukuman. Enggak ada pertobatan, enggak ada pengampunan sudah kematian fisik, saudara. Enggak ada, saudaraku. Yang ada hanya penghukuman. Saudara baca Lukas 16, orang kaya Lazarus. Di alam sana dia menyesal, dia minta ampun. Enggak ada ampun di sana, saudara. Itu Alkitab memberi kisah seperti itu.
Kitab suci kita mengajar hidup sudah kematian. Jadi apa di sana? Karena itu menginjil sangat penting dalam hidup kita. Kita menyelamatkan nyawa banyak orang. Sekalipun kita mantan pendosa, dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita bertobat semua dihapus. Saudara menyanyikan sejauh timur dari barat, dia memisahkan kita dosa kejahatan kita. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Tepuk tangan nama Tuhan yang ajaib, saudara. Oh, dia baik sekali. Dia baik sekali, saudara. Ini penting untuk kita ngerti, saudaraku. Ya. Yang berikutnya, saudara, tadi sembuhkan, bangkit orang mati, lalu yang berikutnya, ya usirlah setan-setan, saudara. Tugas kita mengusir setan, berdoa mesti mengusir setan. Jangan cuma berdoa, semoga Tuhan tolong, enggak, usir setan dalam nama Yesus. Kalau engkau tidur malam, saudara, tiba-tiba engkau dengar merasa sesuatu yang enggak enak dari dirimu, tentang orang jahat datang, ingin mungkin mencuri, bikin jahat, saudara. Saudara bangun, usir setan. Baru engkau bertindak dalam nama Yesus. Itu orang jahat enggak bisa masuk di rumahmu. Enggak bisa apa-apakan engkau, saudara. Walaupun dia bawa senjata tajam apapun, enggak akan bisa. Kita ikat roh jahat yang menggerakkan orang bisa membunuh, berbuat jahat, itu setan, saudara. Walaupun di ilmu kebal apapun, enggak akan mampan. Alkitab katakan. Itu jaminan orang percaya. Sihir, tenung, santet tidak mempan kepada orang percaya. Amin. Ini penting, saudara. Tidur malam kau rasakan ada angin badai, mesti bangun berdiri, berdoa di rumahmu, ikat dalam roh maut kematian. Karena kita belajar tentang Ayub. Ayub setan pakai musibah untuk membunuh anak-anaknya, saudaraku. Kita belajar tentang murid-murid di perahu, badai besar, menghancurkan, ingin membunuh murid-muridnya. Dari situ kita belajar. Saya diperintahkan Tuhan untuk mengusir setan. Setan penyebab pembuat segala kekacauan, bahkan musibah di hidup umat manusia. Bila amin. Ini sudah. Saya beberapa minggu lalu ya, jam 3 pagi ditangkap oleh banyak sekali anak-anak muda. Mereka bawa samurai, bawa puntungan sudah. Ditendekisan. Anjing gonggong, kuat sekali anjing gonggong. Mereka udah masuk. Dalam. Saya bangun, ambil senter. Saya doa dalam nama saya ikat. Karena angka kriminal di kota ini adalah penganiayaan, saudara. Roh penganiayaan, roh durhaka, roh pemberontak, roh maut, saya ikat dalam nama Yesus. Dalam rumah saya doa. Saya keluar, saya senter. Semua datang dekat saja. Saya tanya, cari apa di sini? Saya berdiri di tangan kosong, hanya senter di tangan, saudara. Ya, cari apa di sini? Kaget, Dok. Oh, kami cari, ada orang berpajak oto di bawah, mencuri motor. Tidak ada di sini. Kalau orang baru datang sini, pasti anjing gonggong. Kami selam, mereka mundur teratur, saudaraku. Saudara, saya melihat kuasa Tuhan dahsyat. Bila amin. Dahsyat, bisa menggetarkan kekuatan apapun, saudara. Ini. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan kita. Disuruh menginjil dan usir setan-setan. Amin. Setan tadi merajai umat manusia, mengendalikan, kayak Paulus tulis, saudara. Membangun hidup durhaka, pikiran durhaka. Tapi kita diperintahkan Tuhan mengusir setan. Supaya apa? Tidak timbul mara bahaya dalam hidup kita. Bila amin. Amin, saudara. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan, saudara. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan, saudara. Ini. Lalu yang keempat adalah mentahirkan orang kusta. Ya. Kusta ini di kalangan orang Ibrani itu penyakit dianggap najis dan berbahaya. Karena dapat menular dan juga mereka diasingkan dari orang dan juga diasingkan dari hadirat Tuhan, saudara. Itu kusta. Lambang apa? Dua hal. Kutuk dan dosa, saudara. Ini kusta. Orang sakit kusta di Alkitab, di Perjanjian Lama itu ada 2 orang disembuhkan oleh Tuhan. Pertama, Miriam, saudara Musa, di Bilangan 12, saudara. Yang kedua, Naaman, saudara.
Yesus berkata di zaman Elia, zaman Elisa banyak orang kusta, hanya Naaman yang disembuhkan. Di zaman ini kamu tidak menyembuhkan orang kusta, karena kamu pun sendiri tidak punya kekuatan untuk itu. Saudara tahu, itu penyakit dan itu lambang kutuk, memisahkan manusia dengan Tuhan. Manusia dengan manusia penyakit satu ini. Tapi Alkitab mengatakan pergi tahirkan mereka. Gambarannya apa? Orang tertolak, merasa nggak berguna, merasa saya nggak layak. Orang pemalunya sampai di ubun-ubun saudara. Tanya pak saudara di sebelah, Anda pemalu yang hebat? Ciri orang Kristen pemalu sekali saudara. Ayo ibadah, aduh malu kita. Nggak ada baju baru, malu. Itu ciri orang kudus, saudara. Bilang, Tuhan gak lihat baju, yang penting sopan, wangi, bersih, sudah mari Jumat ibadah. Orang tertolak, saudara. Nah ini. Saudara tahu Miriam waktu kena kusta putih karena dia memberontak melawan Musa. Dan Tuhan berkata, pisahkan dia seminggu, 7 hari luar. Di kemah orang sembahyang. Saudara, inilah gambarannya. Tapi di perjanjian baru, Tuhan memerintahkan kepada kita semua. Dan Yesus melakukannya. Orang kusta di Matius 8 ditahirkan. Kita pun demikian, diperintahkan pergi. Mentahirkan orang kusta. Mungkin dia keluarga kita, saudara. Dia minder karena mungkin punya keterbatasan. Ya, enggak ibadah. Ya, punya hidup namanya ketagihan. Bikin dosa, bikin jahat, ya, ketagihan minuman keras, itu ciri khas seperti itu. Kita tahirkan dengan cara mana? Konseling berulang-ulang, taburkan kasih sayang kepadanya. Ya, dia butuh kasih sayang, dia butuh penerimaan. Itu orang merasa tolak dirinya. Jangan kita kasarin, saudara. Nanti akan tuduh, lebih baik saya nggak ibadah. Karena ibadahku kasar sekali, itu. Coba ngomong lembut kepadanya. Ya, apalagi istilah di sini kan, halo polo. Kata polo itu kan bagus, saudara. Mari ibadah kok polo. Itu istilah pergaulan di sini tuh, iya tuh. Ya, ngana neraka ngana begitu ngana. Wah, sudah. Sapa lu, sapa gua, saudara. Kata kita kasar, saudara. Halo. Esau dan Yakub bisa berdamai. Karena Yakub diubah oleh Tuhan. Dengan cara bagaimana? Tuhan buat dia keterbatasan fisik. Kakinya dipukul Tuhan sehingga sakit. Yang kedua, Yakub murah hati kepada Esau. Mempersembahkan persembahan sebagian hasil. Ya, harta benda dia kasih pada Esau. Yang ketiga, Yakub berlutut. Sudah 7 kali ketemu Esau, rendah hati. 3 ini, saudara. Tapi jangan tunggu Tuhan pukul kaki sampai bengkok. Jangan, tidak perlu. Miliki sifat rendah hati dan sikap kasih sayang, sikap murah hati. Orang kusta akan ditahirkan. Amin. Amin kah? Halo, amin. Ini Tuhan perintahkan kepada kita, saudara, untuk kita bisa melakukannya. Yang keempat, poin keempat yang terakhir adalah kemampuan mengatasi kesulitan. Saya temu ke sini ada 3 kesulitan. Kesulitan pertama adalah menghadapi serigala yang ganas di ayat 16. Siapa serigala ini? Orang gak kenal belas kasihan. Orang jahat. Kamu mesti anak domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana minyak serigala? Kasih dia makan. Pasti jinak, amin. Saudara lihat orang politikus, sekarang zaman kampanye, saudara. Bagaimana preman, geng-geng, orang jinakan, saudara. Politikus kasih dia uang, jinak dia. Suruh apa dia lakukan, saudara. Iya kan? Kenapa? Karena orang-orang serigala ini kan dia nggak punya mata pencarian, saudara. Hidup dari pemerasan, saudaraku. Nah, jadi kita lihat sini Tuhan memerintahkan kita pergi dengan 2 sikap, cerdik dan tulus menghadapi makhluk satu ini. Serigala ganas. Ya, dia pasti jinak, sudah, enggak akan. Saya baca sebuah buku yang ditulis oleh
Seorang hamba Tuhan tentang bagaimana dia menginjil suatu tempat. Ya, orang nama Lirilea, saudara. Dia tulis sejam berdoa bersama Tuhan, buku itu judulnya. Dia ngomong bagi satu ketika di suatu tempat, di situ ada seorang preman ditakuti di situ, bahkan pembunuh yang sadis, saudara. Dia sudah berdoa dan dia tangis, saudaraku. Dan si preman ini dia kasih rokok sebatang kepada si pendeta ini. Pendetanya ambil, saudara. Ya, dia pegang dan rokok nggak sampai di mulut, dia pegang begitu, tapi tidak dibakar, saudara. Karena pendeta nggak merokok, saudara tuh. Dia pegang dan dia doa orang ini, saudara. Saudara tahu? Ternyata, saudaraku, waktu dia pegang rokok, dia berkata, Tuhan mengasihi engkau. Itu urapan Tuhan menjamah si bapak ini, preman. Bertobat, saudara. Nangis, saudaraku. Dan malam kayak dia datang, dia terima Yesus, berubah, bertobat, sudah. Ini. Jadi tugas kita itu hebat, amin. Makanya orang-orang yang agak kasar, agak kurang sabar, nggak bisa melakukan hal seperti ini. Mesti butuh orang sabar, orang yang gitu, bisa memenangkan, membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Bilang amin, amin, saudara. Ya, nah ini. Jadi orang-orang yang serigala ganas. Ya, tantangan yang kedua adalah penghakiman penguasa. Ini namanya roh agamawi, saudara. Menyeret ke penjara. Satu ketika saya di SMS di WA oleh seorang ibu pendeta di kota ini, di Bitung. Karena ditulis nama di koran, membaptis orang, saudara, membaptis orang. Lalu keluarga lapor ke polisi, saudara. Nah ini. Lalu dia WA kepada saya, pendeta bagaimana solusi ini? Saya bilang gampang, Bu. Pergi ke anak itu, suruh bikin pernyataan bahwa atas kehendak sendiri. Karena hukum tidak bisa menghukum orang yang punya kehendak sendiri. Kalau Anda memaksa mereka, Anda yang tanggung jawab. Begitu. Kenapa? Karena untuk memeluk agama kepercayaan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin setiap penduduk, bukan kelompok ya, setiap orang, setiap penduduk memeluk agama dia masing-masing. Jadi kalau kita bawa orang agama lain, gereja lain datang untuk bertobat, kita harus suruh mereka bikin pernyataan bahwa atas kehendakmu sendiri, kamu terima Yesus, kamu ingin berubah. Tugas saya hanya memberitakan keputusan di tangan Anda dan bikin pernyataan tertulis. Sehingga berarti hukum ini pernyataan mereka pribadi. Dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Itu hukum tertinggi di negara Republik Indonesia, itu Undang-Undang Dasar. Semua undang-undang biasa tidak boleh bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar. Begitu. Tidak boleh. Umpamanya kita buka gereja lalu ada namanya Perdes. Perdes tidak boleh menabrak Undang-Undang Dasar. Perdes harus melakukan ketentuan Undang-Undang Dasar. Begitu. Maka dulu waktu Trump bukan ilegon sana, dorong Perdes, enggak. Negara Indonesia, Perdes tidak boleh menabrak Undang-Undang Dasar. Karena negara menjamin setiap penduduk satu orang, bukan satu kelompok, bukan satu keluarga, satu orang punya agama. Nah, bisa ngerti? Di muka aparat hukum pun terang tidak akan salah ini. Karena Alkitab tantangan kedua, kamu akan diseret ke penguasa dan masuk penjara. Gara-gara orang kita usir setan dan membangun kerajaan surga. Kita mesti ngerti hukum. Amin. Ngerti hukum, sudah. Nah gitu. Jadi kalau kita ngerti hukum dibodoh-bodohin, saudara, oleh orang yang ngerti hukum, memakai hukum sebagai mata pencarian, saudara. Untuk memeras dan sebagainya, untuk menakut-nakuti, mengintimidasi. Enggak. Kita ngerti. Bilang amin. Halo? Bisa tangkap nggak? Bisa ya? Nah ini, lihat saudara, lihat di ayat ini, di ayat yang ayat 19, coba, Matius 10 ayat 19. Iya. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana apa yang kamu harus katakan.
Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ini. Tuhan menolong kita, saudara. Menginjil usah takut. Tugas kita bawa orang masuk surga. Gereja lembaga pembinaan. Membina orang masuk surga. Melayani mereka. Jadi ada resiko. Kita diperhadapkan. Jadi ingat cara itu sedikit. Ya. Jadi kalau engkau melayani orang cepat, info kepada saya. Gimana keadaannya? Orang seperti apa? Suku apa? Agama apa? Kasih tahu. Sederhana. Suruh dia bikin pernyataan, selesai. Itu hukum. Menjamin hak asasi manusia. Katakan amin. Halo, amin. Bisa tangkap ya? Halo? Mau menginjil? Mau menginjil toh? Atau takut? Halo? Nah, tantangan yang terakhir. Sanggup tak sih? Ekonomi ini. Menginjil usah takut. Halo? Kalau engkau menjadi petani, minimal engkau makan pisang roho waktu pulang. Enggak akan puru kosong. Bilang amin? Betul tidak? Ini tantangan ketiga. Tentang ekonomi. Aduh, nginjil bagaimana ongkos. Dosa mikir. Tuhan bilang engkau punya kuasa cukup, itu modal. Engkau jadi orang baik, itu modal pergi menginjil urapan Tuhan. Sembuhkan orang sakit. Mana bisa orang bisa keluarga sembuh dari sakit koma atau sakit berat. Tidak, biarkan kau pulang lapar, minimal dia kasih air putih. Bilang amin. Betul tidak? Ini harga penginjilan. Sehingga di ayat 40 sampai 41, kita baca saja. 40-41. Matius 10 ayatnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepada sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Berkata rendah, sederhana, air putih 1 gelas. Tuhan ganti. Bila amin. Ini saudara. Makanya sayangi pemberita Injil. Halo, amin. Kasih tahu apa sebelah? Engkau sayang pada hamba-hamba Tuhan. Jangan benci hamba Tuhan. Amin. Iya toh? Dia enggak punya apa-apa, dia punya Tuhan yang memberkatimu. Katakan amin. Bila amin, penginjil saudara. Iya toh? Ada orang menginjil sampai DP uang untuk dapur enggak ada saudara. Tapi dengar, hidup enggak pernah sampai menderita, bahkan jatuh miskin enggak pernah. Ada jaminan firman ini saudara. Ada halangan rintangan, yes. Iya toh? Alkitab jangan malu kalau engkau dibenci karena nama Tuhan. Tidak usah malu. Engkau malu kalau dibenci karena mencuri ayam orang. Ya di kampus sana ayam 11, banyak sekali ayam. Pagi-pagi datang, saya potong rumput, pakai mesin. Dorang di belakang saya sudah. Don cari apa tuh? Belalang ke apa? Sini bilang apa boto-boto kayak itu. Wah ramai sekali. Aduh. Kalau saya orang jahat tiap hari makan ayam orang saudara. Untuk saya ingat ayat dalam Kisah 10, Petrus bilang, makanan haram tidak akan masuk dalam mulutku. Walaupun ayam itu enggak haram saudara, tapi kalau ambil ayam orang, haram itu. Amin? Betul tidak? Betul tidak? Halo? Iya, ayam enggak haram, halal di pasar saudara. Kalau beli, mencuri, haram. Amin? Itu dia. Iya saudara. Petrus, aduh enggak boleh. Maka haram masuk saudara. Dapat ayam. Dari kecil sampai besar, ayam sebelah kamar. Kita kurung anjing, barang lepas anjing, habis dorang, anjing dusu. Ya. Nah, Tuhan pelihara. Oh, tiap hari, aduh, sisa masak lagi, ambil 1 iris, bikin. Mangga masa jatuh, bikin jus dulu. Aduh, pasti cuaca dan, wah enak, saudara. Luar biasa. Mungkin 1 tahun, 2 tahun mendatang, kelapa buah lagi. Tiap hari air kelapa muda. Aduh, enak hidup. Ya, tuh. Beli ikan, so ada lemon ikan, tinggal ambil taruh. Aduh, bersadap. Masa nasi ada daun pondang. Halo, amin. Hidup itu enggak susah, enggak susah. Tuhan suka kasih alam, dia taruh iklim. Aduh, ya. Sudah ada saudara, sudah ada listrik PLN, tapi belum ada air dari paham saudara. Sudah,
tiang awan saja. Hidup di tiang awan, tidak apa-apa. Pakai saringan, mandi Jo. Tapi masak dengan minum itu air aqua, saudara. Enggak pakai air isi ulang. Kenapa? Tubuhin begini tapi berharga sekali. Amin. Berharga. Rawat bagus, umur agak panjang. Katakan amin. Iya toh. Jangan sembarangan makan, jangan sembarangan tidur, jangan sembarangan emosi. Haleluya. Ini boleh. Jaga bagus-bagus agar umur panjang. Tuhan pasti tolong. Halo, amin. Ini saudara. Jadi kesimpulan kita hari ini sudah sebelum kita perjamuan kudus, saudara. Yang pertama, kita semua dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Kestapos sebelah, engkau dipilih Tuhan memberitakan Injil. Bilang, ingat, beritakan Injil. Bilang, kestapos, ingat, beritakan Injil. Amin. Amin, saudara. Yang kedua, belajar setiap waktu, beri diri diperlengkapi, dilatih. Dan sharing kah, diskusi kah, bertanya kah, begitu. Iya toh. Yang ketiga, selalu jaga urapan Tuhan untuk kita melayani. Jaga, diurapi terus. Pertambah hikmat bijaksana terus. Dengan cara mana? Banyak membaca, banyak mendengar. Sekarang kan rata-rata rumah semua ada apa tuh? Apa tuh? Wifi. Iya toh. Nonton YouTube dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Tetap, wah, lancar. Kan juga YouTube khotbah bagus, ada situ banyak informasi yang bagus tentang nonton, pertambah ilmu pengetahuan, belajar untuk kita melayani. Supaya kita jangan jadi burung pombo, alias pendiam seumur hidup dari itu, cuma diam-diam saya. Bersaksi sedikit bercerita Tuhan tuh baik, ya dulu kita begini, sekarang Tuhan seroba, Tuhan berkati Pak kita, mari datang Bapak. Wah, saya enggak layak, enggak. Datang Tuhan menerima engkau apa ada. Lihat, saya dulu begitu. Tuhan terima saya, kamu pun bisa. Mari terdatang beribadah. Itu bersaksi begitu. Enggak usah pakai ayat. Ada tertulis, wah, orang bisa tulis lagi. So enggak ini kan. Nah, tentang hidup kita dengan Tuhan. Betul tidak? Dulu saya begini, aduh pang jahat. Sekarang pang baik. Amin. Halo, amin. Betul tidak? Datang kepada Tuhan dan taruh kira akan bagaimana kasih Tuhan kepada semua orang. Begitu sederhana, betul tidak? Ayat saudara. Ya, kesimpulan berikutnya saudara kasih, mari bijak atasi semua kesulitan yang ada pada kita. Jangan terluka hadap kesulitan, tidak, atau menyesal. Iring Tuhan menyesal melihat, enggak. Kita bijak. Kenapa? Roh yang ada pada lebih besar, hikmat yang ada pada lebih tajam, marifat ada pada lebih hebat, dan kemuliaan ada pada lebih besar kemuliaan dunia ini. Engkau cakap mengatasi semua masalah, baik masalah serigala buas, penghakiman sepihak maupun masalah ekonomi. Tuhan memberkati kita semua di hari ini. Amin. Mari pemusik pelayan Tuhan ke depan, terus siap-siap mau perjamuan kudus kesempatan ini. Seperti domba keluh di pembantaian, Yesus Kristus tergantung di salib. Dia menghapus dosa, Dia berkata, ya Bapa, sudah selesai. Saat aku di perjamuan kudus, aku ingat korban agung Kristus. Tubuhnya dipecahkannya bagiku, darahnya dicurahkannya semua untukku. Ku berjanji di hidupku memberitakan kematian Kristus.